Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil analisis kami mengenai buku tema 2 kelas 3 SD, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Adapun anggota kelompok 2 yaitu Gemasti Salama, yaitu saya sendiri, Intan Oktaviani Agustina, Isna Nadifa Nur Fauziah, Nurul Kamila, dan Rezi Fiantia Rendrapuri. Lalu, adapun materi yang akan kami paparkan yaitu subtema 1 mengenai manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, lalu subtema 2 mengenai manfaat hewan bagi kehidupan manusia, kemudian subtema 3 mengenai menyayangi tumbuhan, dan subtema 4 mengenai menyayangi hewan. Baik, langsung saja pada pemaparan hasil analisis yang pertama. Kepada Intan Oktaviani dipersilahkan. Pada halaman 1 terdapat analisis kognitifnya, yaitu siswa mengamati teks manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Analisis afektifnya yaitu siswa dapat mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Kemudian pada halaman 2 dan 3 terdapat teks dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Analisis kognitifnya, siswa membaca dongeng dan membacakannya dengan lafal yang tepat. Analisis afektifnya yaitu siswa dapat menumbuhkan sikap gemar membaca. Terdapat karakter sosial yaitu menghargai dan percaya diri ketika teman yang lainnya sedang membacakannya di depan kelas. Pada halaman 4-7 tidak ada konten IPS karena hanya disajikan materi mengenai hitungan atau matematika. Kemudian pada halaman 8 dan 9 terdapat cerita Dayu pergi tamasya ke gunung bersama orang tua dan saudara sepupunya. Di gunung ia banyak melihat pohon cemara. Analisis kognitifnya yaitu bernyanyi bersama teman. Afektif yaitu siswa dapat menumbuhkan rasa bahagia ketika bernyanyi bersama. Psikomotorik yaitu siswa bernyanyi bersama teman sesuai nada pada lagu Cemara. Terdapat karakter sosial yaitu hidup rukun dan kekompakan ketika siswa sedang bernyanyi. Kemudian pada halaman 10-12 terdapat analisis kognitifnya yaitu siswa membacakan teks dongeng yang berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon. Analisis afektifnya, siswa dapat mengetahui bagaimana sikap manusia terhadap tumbuhan dan binatang. Kemudian, siswa juga dapat menceritakan pesan yang terkandung pada dongeng tersebut. Terdapat karakter sosial yaitu tidak boleh berebut apapun dengan teman, saling hidup rukun, cinta sesama. Kemudian pada halaman 13-15, pada halaman ini siswa harus mengamati dialog antara ayah, Beni, dan ibu. Analisis kognitifnya yaitu siswa mengamati dialog tersebut. Analisis afektifnya, siswa harus selalu mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, manusia, hewan, dan tumbuhan. Psikomotoriknya yaitu siswa dapat mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah menolongnya ataupun yang memberi bantuan kepada mereka. Terdapat karakter sosial yaitu sikap bersyukur, saling menyayangi makhluk hidup. Pada halaman 16-18, pada halaman ini, siswa harus mencoba gerakan memutar badan untuk melunturkan tubuh. Halaman ini memuat konten cerdas. Namun ada psikomotoriknya, yaitu siswa dapat mencoba gerakan memutar badan. Kemudian pada halaman 19, analisis kognitifnya yaitu bernyanyi bersama teman. Analisis afektifnya, siswa dapat mengetahui warna tomat yang sudah masak dan tomat yang belum masak. Buah tomat memiliki banyak manfaat dan mengandung vitamin C. Psikomotoriknya, siswa bernyanyi bersama teman sesuai nada pada lagu yang berjudul Tomat. Terdapat karakter sosial yaitu bagaimana cara merawat pohon tomat, saling mencintai sesama makhluk hidup. Kemudian pada halaman 20-22, analisis kognitifnya yaitu siswa membacakan dongeng asal mula buah kelapa, kemudian menceritakan kembali isi dongengnya. Analisis afektifnya yaitu siswa dapat mengetahui asal mula buah kelapa dan pesan apa saja yang ada pada dongeng tersebut. Psikomotoriknya, siswa mendengarkan dan menyimak cerita yang dibacakan oleh temannya. Terdapat karakter sosial yaitu sopan santun, saling menghargai ketika temannya sedang membacakan kembali dongeng itu.
Pada halaman 23-25 tidak memuat konten IPS, hanya memuat konten matematika saja. Kemudian pada halaman 26-30, pada halaman ini Dayu, Edo, Siti, dan Beni sedang mendiskusikan sebuah dongeng yang berjudul Bunga Melati yang Baik Hati. Analisis kognitifnya yaitu siswa mendiskusikan karakter dalam dongeng tersebut. Afektifnya, siswa dapat mengetahui 4 tokoh tersebut dengan karakter yang berbeda-beda. Psikomotoriknya, siswa dapat memerankan tokoh-tokoh yang ada pada dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Kemudian terdapat karakter sosial yaitu kebersamaan, percaya diri saat memerankan peran, dan kekompakan antar siswa. Kemudian pada halaman 31 dan 32, pada halaman ini terdapat cerita Dayu yang telah memecahkan pot bunga kesayangan ibunya. Ia ingin meminta maaf, tetapi takut dimarahi. Analisis kognitifnya, siswa harus meminta maaf ketika berbuat kesalahan. Analisis afektifnya, siswa menunjukkan sikap pemberani ketika meminta maaf atas kesalahannya. Psikomotoriknya, siswa dapat menceritakan pengalaman meminta maaf kepada teman. Terdapat karakter sosial, yaitu pemberani dan saling menghargai ketika temannya sedang menceritakan pengalaman meminta maafnya. Pada halaman 33 dan 34, pada halaman ini memuat konten penjas dan kegiatan bersama orang tua. Kegiatannya ialah orang tua dan siswa harus menanam bunga melati di pot. Namun ada psikomotoriknya, yaitu siswa mencoba gerakan seperti pada gambar. Pada halaman 35 dan 36, pada halaman ini siswa berlatih bermain peran dari dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Kemudian ada beberapa kelompok yang belum tampil, termasuk kelompok Dayu. Analisis kognitifnya, siswa bermain peran dengan temannya. Analisis afektifnya, siswa menumbuhkan sikap kreativitas kostum yang dipakai bersama temannya saat bermain peran. Psikomotoriknya, siswa mempraktekkan peran tersebut bersama temannya. Kemudian terdapat karakter sosial, yaitu rasa percaya diri saat bermain peran, kreatif, dan bekerja sama dengan teman. Pada halaman 37 dan 38, siswa diharuskan bersikap baik terhadap makhluk hidup. Analisis kognitifnya, siswa harus bersikap baik kepada manusia, hewan, dan tumbuhan. Analisis afektifnya, siswa dapat mengetahui sikap baik yang harus dilakukan terhadap manusia, hewan, dan tumbuhan. Terdapat karakter sosial, yaitu bersikap baik antar makhluk hidup, bersikap jujur, dan menyayangi antar sesama makhluk hidup. Halaman 42. Pada halaman ini terdapat kegiatan bersama orang tua untuk memelihara dan merawat tanaman di rumah dan melakukannya secara bersama-sama. Hasil analisis kognitifnya, siswa melakukan kegiatan bersama orang tua dalam memelihara dan merawat tanaman. Hasil analisis afektifnya, siswa dapat menumbuhkan sikap bekerja sama dengan orang tua. Hasil analisis psikomotoriknya, siswa dapat memelihara dan merawat tumbuhan bersama orang tua dengan baik dan dengan cara yang benar. Terdapat karakter sosial, bekerja sama, hidup rukun, dan komunikatif. Lalu termasuk konten IPS sosiologi. Selanjutnya halaman 43-46. Pada halaman ini terdapat teks dongeng yang berjudul Petani yang Baik Hati. Siswa diminta untuk membacakan dongeng tersebut lalu menceritakannya kembali dongeng tersebut. Hasil analisis kognitifnya, siswa membaca dongeng dan menceritakannya kembali. Hasil analisis afektifnya, siswa dapat menumbuhkan sikap gemar membaca, sikap percaya diri, meningkatkan rasa ingin tahu, dan kreativitas siswa. Hasil analisis psikomotoriknya, siswa dapat membaca dongeng dan memahami dongeng tersebut lalu menceritakannya kembali ke dalam bentuk gambar berseri. Terdapat karakter sosial gemar membaca, percaya diri, rasa ingin tahu, dan kreativitas, dan termasuk ke dalam konten IPS sosiologi. Selanjutnya yaitu halaman 47. Pada halaman ini terdapat kegiatan siswa untuk menuliskan pesan yang didapat pada dongeng yang ada di halaman sebelumnya, serta menuliskan perbuatan baik yang dilakukan pada dongeng tersebut. Hasil analisis kognitifnya, siswa menuliskan pesan yang didapat dan menuliskan perbuatan baik yang ada pada dongeng tersebut. Hasil analisis afektifnya, siswa dapat meningkatkan sikap rasa ingin tahu pada dongeng tersebut dan mengeksplor atau menganalisis pesan yang dapat diambil dan menganalisis perbuatan baik apa saja yang ada di dongeng tersebut. Selain itu juga siswa dapat mengetahui dan dapat meniru perbuatan baik tersebut.
Hasil analisis psikomotoriknya, siswa dapat memiliki keterampilan menganalisis dengan cara menuliskan pesan yang dapat diambil dan menuliskan perbuatan baik pada dongeng tersebut. Terdapat karakter sosial gemar membaca, peduli pada semua makhluk hidup, dan rasa ingin tahu yang tinggi, termasuk ke dalam konten IPS Sosiologi. Selanjutnya yaitu halaman 48. Pada halaman ini terdapat kegiatan siswa untuk mendiskusikan pertanyaan yang berkenaan dengan berbuat baik kepada semua makhluk hidup dengan teman sekelompoknya. Hasil analisis kognitifnya, siswa dapat berdiskusi bersama teman sekelompoknya. Hasil analisis afektifnya, siswa dapat menumbuhkan interaksi yang baik antar teman sekelompoknya, dapat bekerja sama dalam berdiskusi dan dapat berbuat baik kepada semua makhluk hidup. Hasil analisis psikomotoriknya, siswa dapat berdiskusi dengan teman sekelompoknya untuk menjawab pertanyaan. Selain itu juga, siswa dapat mengimplementasikan sikap berbuat baik ke dalam kehidupannya. Terdapat karakter sosial komunikatif, bekerja sama, peduli terhadap makhluk hidup, dan dapat berbuat baik kepada semua makhluk hidup. Dan termasuk ke dalam konten IPS Sosiologi. Selanjutnya yaitu halaman 49. Pada halaman ini terdapat kegiatan siswa untuk menggambarkan pengalaman bersikap baik kepada orang lain. Selain itu juga terdapat teks mengenai Dayu dan teman-temannya yang berkunjung ke kebun manggis. Hasil analisis kognitifnya, siswa menggambarkan pengalaman berbuat baik dan membaca teks mengenai Dayu dan teman-temannya berkunjung ke kebun manggis. Hasil analisis afektifnya, siswa dapat menumbuhkan sikap kreativitas dengan cara menggambar serta membaca teks. Siswa dapat menumbuhkan interaksi yang baik. Selanjutnya itu tolong menolong dan bekerja sama dengan teman. Hasil analisis psikomotoriknya, siswa dapat menuangkan ide kreatifnya dengan menggambar suatu pengalaman serta membaca teks yang tersedia. Terdapat karakter sosial kreatif, gemar membaca, peduli sesama, bekerja sama, dan komunikatif, termasuk ke dalam konten IPS Sosiologi. Selanjutnya pada halaman 50 sampai 52 tidak terdapat konten IPS, hanya memuat konten matematika dan evaluasi subtema saja. Selanjutnya yaitu halaman 53. Pada halaman ini terdapat teks mengenai hewan. Siswa dapat membaca dan memahami teks tersebut. Hasil analisis kognitifnya, siswa dapat mengetahui tentang hewan dan macam-macam hewan. Hasil analisis afektifnya, siswa dapat menumbuhkan rasa bersyukur kepada Tuhan dan rasa ingin tahu terhadap hewan. Hasil analisis psikomotoriknya, siswa dapat memahami dan membaca teks yang tersedia, dan siswa dapat menjaga dan melestarikan hewan serta bersyukur kepada Tuhan. Terdapat karakter sosial religius, gemar membaca, peduli terhadap makhluk hidup, dan rasa ingin tahu. Lalu termasuk ke dalam konten IPS Sosiologi. Selanjutnya halaman 54 sampai 56. Terdapat teks mengenai dongeng ayam jago. Siswa diminta untuk membacakannya dengan suara yang nyaring dan intonasi yang tepat. Hasil analisis kognitifnya, siswa dapat membaca teks tersebut dengan suara dan intonasi yang tepat. Hasil analisis afektifnya, siswa dapat meningkatkan keterampilan membacanya dan menjadikan siswa gemar membaca dan meningkatkan rasa percaya diri pada saat membaca cerita tersebut. Hasil analisis psikomotoriknya, siswa dapat membaca cerita bersama teman dan dapat membaca dengan tepat serta percaya diri. Terdapat karakter sosial gemar membaca, komunikatif, dan percaya diri, termasuk ke dalam konten IPS Sosiologi. Selanjutnya halaman 57 sampai 62 tidak memuat konten IPS, hanya memuat soal-soal cerita yang termasuk ke dalam konten matematika. Selanjutnya yaitu halaman 63. Pada halaman ini terdapat gambar yang menunjukkan Benny yang sedang meniru gerakan seperti ayam bersama teman-temannya, dan siswa dapat melakukan gerakan tersebut. Hasil analisis kognitifnya, siswa dapat meniru gerakan seperti ayam bersama teman-temannya. Hasil analisis afektifnya, siswa dapat menumbuhkan interaksi yang baik terhadap temannya, hidup rukun bersama teman dengan perasaan yang bahagia. Hasil analisis psikomotoriknya, siswa dapat melakukan gerakan seperti ayam bersama teman-temannya dengan riang dan gembira.
Terdapat karakter sosial, kreatif, komunikatif, dan hidup rukun, termasuk ke dalam konten IPS Sosiologi. Selanjutnya yaitu halaman 64. Pada halaman ini terdapat kegiatan bercerita bersama orang tua mengenai manfaat ayam bagi manusia. Orang tua yang bertugas untuk bercerita kepada siswa. Hasil analisis kognitifnya, siswa dapat mendengarkan orang tuanya bercerita. Hasil analisis afektifnya, siswa dapat menumbuhkan interaksi yang baik terhadap orang tuanya, hidup rukun dengan orang tua dan keluarga, serta siswa dapat menumbuhkan sikap saling menghargai pada saat orang tuanya bercerita. Hasil analisis psikomotoriknya, siswa mendengarkan cerita orang tuanya dan dapat memahami cerita tersebut. Terdapat karakter sosial komunikatif, hidup rukun, sopan santun, dan toleransi, termasuk ke dalam konten IPS Sosiologi. Selanjutnya yaitu halaman 65. Pada halaman ini terdapat teks mengenai Edo yang sedang membacakan dongeng di depan kelas. Hasil analisis kognitifnya, siswa dapat menyimak dongeng yang dibacakan oleh temannya. Hasil analisis afektifnya, siswa dapat menumbuhkan sikap sopan santun, saling menghargai temannya pada saat membacakan dongeng di depan kelas, serta menumbuhkan gemar membaca kepada siswa. Hasil analisis psikomotoriknya, siswa mendengarkan dan menyimak cerita yang dibacakan oleh temannya. Terdapat karakter sosial sopan santun, toleransi, percaya diri, dan gemar membaca. Lalu termasuk ke dalam konten IPS Sosiologi. Selanjutnya yaitu halaman 66-58. Pada halaman ini terdapat teks dongeng yang berjudul Kisah Semut dan Merpati. Siswa diminta untuk menyimak temannya yang membacakan dongeng tersebut serta menceritakannya kembali. Hasil analisis kognitifnya, siswa dapat menyimak dan memperhatikan temannya pada saat membaca dongeng dan menceritakannya kembali kepada teman sekelompoknya. Hasil analisis afektifnya, siswa dapat menumbuhkan sikap saling menghargai dan sopan santun pada saat temannya membaca dongeng. Dapat meningkatkan sikap percaya diri dan interaksi yang baik pada saat menceritakan kembali kepada temannya, serta siswa dapat mengimplementasikan sikap tolong-menolong dan saling membantu seperti yang ada di dalam kisah semut dan merpati. Hasil analisis psikomotoriknya, siswa dapat menyimak dengan seksama pada saat temannya berdongeng lalu menceritakannya kembali, serta siswa meniru perbuatan baik yang ada di dalam dongeng tersebut. Terdapat karakter sosial sopan santun, toleransi, percaya diri, rasa ingin tahu, komunikatif, dan tolong menolong. Lalu termasuk ke dalam konten IPS Sosiologi. Selanjutnya yaitu halaman 69-70. Terdapat teks tentang Benny memelihara dan merawat ayam. Siswa diminta untuk membacanya, kemudian siswa diminta untuk menuliskan sifat Benny dan ayamnya. Hasil analisis kognitif, siswa dapat membaca teks dan menuliskan sifat Benny dan ayahnya. Hasil analisis afektifnya, siswa menumbuhkan sikap gemar membaca, peduli terhadap makhluk hidup, bekerja sama untuk merawat hewan, dan saling menghargai sifat yang dimiliki orang lain. Hasil analisis psikomotoriknya, siswa dapat membaca dan mengimplementasikan cara memelihara hewan dan dapat menganalisis sifat-sifat yang dimiliki orang lain. Terdapat karena karakter sosial, gemar membaca, toleransi, peduli terhadap makhluk hidup, dan bekerja sama. Lalu termasuk ke dalam konten IPS Sosiologi. 21. Terdapat kegiatan siswa untuk menirukan gerak dan ekspresi wajah yang menggambarkan sifat keluarganya dan bergantian dengan temannya. Lalu terdapat kegiatan meloncat yang dilakukan bersama teman. Hasil analisis kognitifnya, siswa melakukan kegiatan meniru gerak dan ekspresi wajah sifat keluarganya dan melakukan gerakan meloncat dengan bantuan temannya. Hasil analisis afektifnya, siswa menumbuhkan sikap interaksi yang baik dengan temannya, kreatif, dan bekerja sama. Hasil analisis psikomotoriknya, siswa melakukan kegiatan menirukan wajah tersebut secara bergantian dengan temannya dan bekerja sama dalam melakukan gerakan meloncat. Terdapat karakter sosial komunikatif, bekerja sama, dan kreatif. Lalu termasuk ke dalam konten IPS Sosiologi. Selanjutnya yaitu halaman 72. Pada halaman ini terdapat kegiatan siswa bersama orang tuanya untuk mencari informasi mengenai manfaat memelihara hewan. Hasil analisis kognitifnya, siswa mencari informasi mengenai manfaat mengenai hewan bersama orang tuanya.
Hasil analisis afektifnya, siswa menumbuhkan sikap rasa ingin tahu dan bekerja sama dengan orang tuanya serta menumbuhkan interaksi yang baik dan hidup rukun bersama orang tuanya. Hasil analisis psikomotoriknya, siswa dapat mengetahui informasi yang dicari dan dalam mengimplementasikan dalam kehidupannya. Terdapat karakter sosial hidup rukun, komunikatif, bekerja sama, dan rasa ingin tahu, lalu termasuk ke dalam konten IPS Sosiologi. Selanjutnya, halaman 73 tidak memuat konten IPS, ini memuat teks tentang kucing saja. Selanjutnya itu halaman 74 sampai 77. Terdapat teks yang berjudul Kisah Petani dan Anak Harimau. Siswa diminta untuk membaca dan menceritakannya kembali teks tersebut di depan teman-temannya serta menuliskan pesan yang didapat pada dongeng tersebut. Hasil analisis kognitifnya, siswa membaca teks dan menceritakan kembali di depan temannya. Hasil analisis afektifnya, siswa menunjukkan sikap gemar membaca, percaya diri, dan saling menghargai antar temannya. Hasil analisis psikomotoriknya, siswa dapat lebih percaya diri pada saat membaca serta mengetahui cerita dari pesan yang terdapat di dalam teks tersebut. Terdapat karakter sosial gemar membaca, percaya diri, dan toleransi. Lalu termasuk ke dalam konten IPS Sosiologi. Selanjutnya yaitu halaman 78 sampai 79. Pada halaman ini tidak memuat konten IPS, hanya memuat soal-soal matematika saja. Selanjutnya yaitu halaman 70. Pada halaman ini terdapat kegiatan siswa untuk mendiskusikan manfaat hewan peliharaan untuk manusia bersama orang tuanya. Hasil analisis kognitifnya, siswa melakukan kegiatan diskusi bersama orang tua. Hasil analisis afektif, siswa menumbuhkan interaksi yang baik, menghargai pendapat, bekerja sama, dan hidup rukun dengan orang tua. Hasil analisis psikomotoriknya, siswa dapat melakukan diskusi dengan baik bersama orang tua untuk mengetahui manfaat hewan bagi manusia. Terdapat karakter sosial komunikatif, toleransi, bekerja sama, dan hidup rukun, termasuk ke dalam konten IPS Sosiologi. Saya Nurul Kamilah dengan NIM 2000214 akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Pada halaman 84, yaitu lanjutan dari halaman 83, pada halaman ini siswa membaca tentang cerita Anak Gembala dan Serigala. Terdapat nilai sosial yang terkandung, yaitu siswa harus selalu berkata jujur agar dapat dipercaya oleh orang lain. Selanjutnya pada halaman 85, setelah siswa selesai membaca cerita tentang Anak Gembala dan Serigala, kemudian siswa berdiskusi dengan teman sekelasnya tentang cerita yang telah mereka baca. Terdapat karakter sosial, yaitu siswa harus berani mengeluarkan pendapat ketika siswa sedang berdiskusi. Lalu pada halaman 86, terdapat karakter sosial, yaitu siswa harus memiliki rasa solidaritas terhadap temannya ketika bermain. Pada halaman 88, setelah siswa selesai menuliskan sifat-sifat dari temannya, kemudian siswa memperagakan sifat tersebut, lalu siswa membaca cerita pendek tentang kanguru. Terdapat karakter sosial, yaitu siswa harus saling menghargai dan toleransi terhadap perbedaan yang ada di sekitar mereka. Pada halaman 89, kognitifnya, siswa belajar tentang bagian tubuh sapi yang dapat dimanfaatkan. Analis afektifnya, siswa dapat menumbuhkan rasa sayang terhadap hewan di sekitar dan juga dengan kegiatan ini siswa dapat lebih dekat dengan orang tua. Analis psikomotoriknya, siswa berdiskusi bersama orang tua. Terdapat karakter sosial yang terkandung, yaitu interaksi antara orang tua dan anak. Pada halaman 90 dan 91, analis kognitifnya, siswa berlatih untuk bermain peran, kemudian menyusun kata yang tidak beraturan. Analis afektifnya, siswa dapat memiliki sikap percaya diri ketika tampil untuk memainkan peran.
Analis psikomotoriknya, siswa bergerak aktif untuk memerankan peran yang ia dapatkan. Terdapat karakter sosial yang terkandung, yaitu interaksi siswa ketika berlatih untuk memainkan peran bersama. Siswa dapat memiliki rasa percaya diri ketika memainkan peran tersebut. Pada halaman 92, analis kognitifnya yaitu siswa membaca cerita tentang Benny. Analis afektifnya, siswa dapat memiliki sifat suka membantu dan menolong orang lain seperti Benny. Analis psikomotoriknya, siswa dapat mempraktekkan sikap selalu membantu dan menolong orang lain. Terdapat karakter sosial, yaitu siswa senantiasa memiliki sikap suka menolong dan membantu orang lain di rumah maupun di sekolah. Pada halaman 93, analis kognitifnya, siswa berdiskusi untuk menuliskan sikap baik kepada yang telah mereka lakukan. Analis afektifnya, siswa dapat memiliki sikap baik ketika mereka berdiskusi bersama temannya. Analis psikomotoriknya, siswa berperan aktif ketika bersama teman. Nah, selanjutnya terdapat nilai sosial yang terkandung, yaitu siswa belajar untuk percaya diri dan berani mengeluarkan pendapatnya ketika berdiskusi. Pada halaman 95, analis kognitifnya, siswa membaca cerita Benny yang sedang mendongeng di depan teman-temannya. Analis afektifnya, siswa dapat memiliki sikap percaya diri seperti Benny ketika Benny membacakan dongeng di depan teman-temannya. Analis psikomotoriknya, siswa dapat mencontoh atau meneladani sikap Benny yang membacakan dongeng di depan kelas dengan percaya diri. Terdapat karakter sosial, yaitu siswa dapat memiliki sifat seperti Benny yang mudah bergaul dengan teman-temannya dan berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya pada halaman 96 dan 97, pada halaman ini siswa membaca cerita yang berjudul Kuda dan Kedelai yang syarat dengan beban, karya Aesop. Analis afektifnya, siswa dapat memiliki sikap saling tolong-menolong kepada orang lain. Analis psikomotoriknya, siswa mempraktekkan pesan moral yang terdapat dalam cerita tersebut. Lalu terdapat karakter sosial, yaitu siswa dapat memperhatikan pesan moral yang ada dalam cerita tersebut, yaitu suka tolong-menolong kepada orang lain. Pada halaman 99 dan halaman 100, analis kognitifnya, siswa membaca cerita Benny dan Edo yang menemukan kucing terjatuh di selokan. Lalu siswa memperhatikan pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut. Analis afektifnya, siswa dapat memiliki rasa sayang terhadap hewan dan dapat memiliki sikap saling menghargai terhadap keberbedaan orang lain. Analis psikomotoriknya, siswa mengamalkan sikap saling tolong-menolong dan rasa sayang terhadap hewan yang sedang kerusuhan atau kesusahan dan kesakitan. Terdapat nilai sosial, yaitu siswa harus saling menghargai terhadap orang lain yang memiliki sifat yang berbeda dengannya, karena manusia itu berbeda-beda. Pada halaman 102, analis kognitifnya, yaitu siswa membaca cerita tentang Benny yang sedang menginap di rumah neneknya bersama sepupu-sepupunya. Analis afektifnya, siswa dapat memiliki sikap sayang terhadap hewan dan sayang kepada saudara-saudaranya. Analis psikomotoriknya, siswa dapat bermain bersama sepupunya dan bersikap akur. Terdapat nilai sosial yang terkandung, yaitu interaksi Benny dengan sepupu-sepupunya yang harmonis dan akur. Pada halaman 105, analis kognitifnya, yaitu siswa berdiskusi bersama dengan orang tua untuk mengetahui hewan apa saja yang ditemukan.
Dan analis afektifnya, siswa memiliki rasa ingin tahu. Analis psikomotoriknya, siswa mencari tahu hewan apa saja yang dapat diternakan. Lalu terdapat nilai sosial, yaitu interaksi antara orang tua dan anak ketika berdiskusi. Hal ini dapat menambah rasa sayang di antara mereka. Selanjutnya yaitu subtema 3 yang berjudul menyayangi tumbuhan. Pada halaman 107, analis kognitifnya yaitu siswa membaca cerita tentang menyayangi tumbuhan. Analis afektifnya, siswa dapat memiliki rasa syukur dan menyayangi tumbuhan yang ada di sekitarnya. Analis psikomotoriknya, siswa menyayangi tumbuhan di sekitarnya kemudian merawat mereka agar mereka tidak mati. Terdapat karakter sosial, yaitu siswa harus saling menyayangi kepada sesama makhluk hidup di sekitarnya. Halaman 116. Analis kognitifnya, siswa membaca cerita pendek tentang Siti yang sedang membantu ibunya. Analis afektifnya, yaitu siswa memiliki sikap sayang terhadap orang tua dan selalu membantu mereka. Analis psikomotoriknya, siswa dapat membantu pekerjaan ibu di rumah karena dapat mempermudah pekerjaan ibu. Lalu terdapat karakter sosial, yaitu siswa harus selalu sayang kepada kedua orang tuanya dan selalu membantu mereka. Selanjutnya halaman 119 dan 120. Analis kognitifnya, siswa mengamati cerita Dayu dan dapat mengetahui apa peran masing-masing anggota keluarga. Analis afektifnya, siswa dapat memiliki sikap tanggung jawab terhadap tugasnya dan sikap menyayangi kepada keluarga. Analis psikomotoriknya, siswa dapat melakukan perannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Lalu terdapat nilai sosial, yaitu interaksi Dayu dengan keluarganya yang harmonis dan rukun, serta mereka bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Lalu pada halaman 121, analis kognitifnya, siswa membaca percakapan Siti dan Lani. Analis afektifnya, siswa memiliki sikap sayang terhadap tumbuhan yang ada di sekelilingnya. Analis psikomotoriknya, siswa mempraktikkan bagaimana cara membuat pot bunga dan cara merawat tumbuhan itu dengan baik dan benar. Lalu terdapat karakter sosial, yaitu siswa harus menyayangi tumbuhan di sekitar mereka dan merawatnya dengan baik. Sekian dari saya, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Sampai 128 disajikan cerita mengenai hutan bakau. Di dalamnya terdapat cara merawat dan cara melestarikan hutan bakau. Siswa diharapkan memahami mengenai paparan yang dijelaskan. Adapun nilai kognitifnya, yaitu siswa mengamati cerita yang disajikan mengenai cara merawat dan melestarikan hutan bakau. Dan yang kedua, afektifnya, yaitu siswa dapat memiliki sikap tanggung jawab terhadap tugas untuk merawat dan melestarikan hutan dan memiliki sifat sayang terhadap tumbuhan. Selanjutnya pada halaman 130 disajikan cerita mengenai bermain peran. Udin dan teman-temannya yang sedang bermain peran di kelas, ada yang berperan sebagai penjaga hutan dan ada juga yang berperan sebagai anak-anak sekolah. Nilai kognitifnya yaitu siswa bermain bersama teman dan belajar bersama teman, serta siswa berlatih untuk bermain peran. Nilai afektifnya yaitu siswa akan memiliki sifat percaya diri untuk tampil di hadapan teman-temannya. Nilai psikomotoriknya yaitu siswa bergerak aktif untuk memerankan peran yang ia dapatkan, dan terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi bentuk interaksi sosial antar individu dan kekompakan antar sesama teman. Selanjutnya pada halaman 133, siswa diajak untuk berkreasi membuat gambar hiasan dengan menggunakan bentuk-bentuk tumbuhan. Nilai kognitifnya yaitu siswa membuat hiasan menggunakan bahan alami seperti tumbuhan. Nilai afektifnya yaitu siswa dapat memiliki sifat kreatif untuk memanfaatkan bahan alam seperti tumbuhan. Pada halaman 134 sampai 135 disajikan cerita tentang anggota keluarga yang bekerja sama untuk membersihkan rumah dan kewajiban serta hak setiap anggota keluarga.
Nilai kognitifnya yaitu siswa membaca cerita mengenai kerjasama di keluarga untuk membersihkan rumah, dan anak mengetahui pekerjaan yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga. Nilai afektifnya yaitu siswa yang memiliki sikap sayang terhadap orang tua dan selalu membantu kedua orang tua. Nilai psikomotoriknya yaitu siswa dapat membantu pekerjaan ibu di rumah, dan terdapat nilai sosial yaitu interaksi antara orang tua dan anak ketika berdiskusi dan membereskan rumah. Selanjutnya halaman 137. Pada halaman ini disajikan cerita mengenai Siti yang menceritakan di hadapan teman-temannya mengenai kegiatan sehari-hari di rumah. Ada nilai kognitifnya yaitu siswa bercerita mengenai kegiatan yang dilakukan di rumah dan siswa mengetahui kegiatan yang dilakukan di rumah. Dan nilai afektifnya yaitu siswa memiliki sikap percaya diri saat bercerita di hadapan teman-temannya. Pada halaman 138 disajikan cerita mengenai pengalaman melaksanakan tugas sehari-hari di rumah. Nilai kognitifnya yaitu siswa dapat bercerita dan menerima cerita teman-temannya mengenai kegiatan sehari-hari di rumah. Nilai afektifnya yaitu siswa memiliki rasa percaya diri saat menceritakan pengalamannya. Dan terdapat karakter serta nilai sosialnya yaitu adanya interaksi antar sesama ketika bertanya dan menceritakan pengalamannya. Pada halaman 139 sampai 140 disajikan cerita tentang mencoba permainan tapak gunung dan meliputi hal-hal yang harus dilakukan. Nilai kognitifnya yaitu siswa mencoba melakukan permainan tapak gunung bersama teman-temannya, dan nilai afektifnya yaitu siswa memiliki sikap tanggung jawab saat bermain, memiliki sikap solidaritas bersama teman ketika bermain, dan memiliki sikap sabar dan besar hati ketika kalah, serta bersyukur dan rendah hati ketika memenangkan permainan. Pada halaman 146 sampai 147, pada halaman ini siswa diminta untuk membaca cerita mengenai kegiatan dan tugas anggota keluarga bayi. Nilai kognitifnya yaitu siswa membaca cerita tentang kegiatan dan tugas keluarga seperti memelihara tanaman, menyiapkan sarapan, dan tugas lainnya, serta mengetahui kewajiban ayah sebagai kepala keluarga. Nilai afektifnya yaitu siswa memiliki sikap mandiri, sikap tanggung jawab, dan rasa sayang terhadap orang tua dan selalu membantu kedua orang tuanya. Psikomotoriknya yaitu siswa dapat membantu pekerjaan ibu di rumah, dan terdapat nilai sosial yaitu interaksi antar orang tua dan anak ketika membantu pekerjaan rumah. Meliputi hewan langka yang ada di Indonesia, hewan yang dapat dipelihara, cara menjaga dan melestarikan hewan, serta cara merawat hewan yang baik. Nilai kognitifnya yaitu siswa membaca dan mengenai menyayangi hewan. Nilai afektifnya siswa dapat memiliki rasa sayang terhadap hewan dan rasa tanggung jawab untuk merawat, menjaga, dan melestarikan hewan. Psikomotoriknya yaitu siswa mengamalkan cara menjaga, cara merawat, dan cara melestarikan hewan. Pada halaman 158 disajikan cerita tentang kelinci kesayangan Dayu. Dayu menyiapkan kandang yang nyaman untuk kelinci kesayangan serta membersihkan kandangnya. Ada nilai kognitifnya yaitu siswa membaca cerita mengenai hewan peliharaan kesayangan Dayu, dan nilai afektifnya siswa dapat memiliki rasa sayang terhadap hewan sebagai makhluk hidup dan rasa tanggung jawab terhadap hewan peliharaannya yang harus dijaga serta dirawat baik hewannya maupun kebutuhan hewannya. Pada halaman 165 disajikan materi untuk siswa berkreasi membuat wortel dari bahan kertas. Nilai kognitifnya yaitu siswa berkreasi sesuai kreativitasnya masing-masing, dan siswa mengetahui manfaat wortel yang baik untuk kesehatan. Nilai afektifnya siswa memiliki rasa kreatif dalam berkreasi, dan psikomotoriknya yaitu siswa membuat kreasi dari kertas untuk membuat wortel. Saya Regipianti Arantapuri dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai subtema 4 pembelajaran 2. Nah, pada halaman 169 sampai dengan 170 ini disajikan sebuah cerita yang berjudul Kegiatan Dayu dan Keluarga. Nah, terdapat muatan IPS-nya ialah rasa sayang terhadap hewan peliharaan sehingga siswa dapat diarahkan
untuk menyayangi makhluk hidup dan bekerja sama dengan baik di lingkungan keluarga serta dapat bertanggung jawab. Nah, kognitif di sini siswa dapat mengembangkan keterampilan dan memelihara hewan seperti menjaga kebersihan kandang hewan tersebut. Afektifnya siswa dapat memiliki rasa tanggung jawab, kasih sayang sesama makhluk hidup. Terdapat karakter sosial yaitu saling menyayangi, bekerja sama, dan bertanggung jawab. Halaman 171 muatan IPS-nya ialah rasa senang dan gembira terhadap hewan peliharaan. Kognitifnya siswa dapat mengetahui cara melatih kelinci bergerak aktif. Afektifnya siswa dapat menyayangi hewan peliharaannya serta menjaganya dengan baik. Nah, pada halaman 172 sampai dengan 173 disajikan sebuah permainan anak yang sedang melakukan gerakan mendorong dan menarik satu sama lain. Kognitifnya siswa dapat diajari berlatih kekuatan dengan cara gerakan tersebut. Afektifnya siswa dapat saling tolong-menolong, bekerja sama baik dengan tim. Karakter sosialnya terkandung yaitu bekerja sama dengan teman, saling menyayangi dan tolong-menolong. Pelajaran 3 yaitu halaman 174 sampai dengan 175 ini disajikan sebuah cerita seorang anak yang bernama Udin yang senang memelihara ayam. Nah, pada 175 terdapat petunjuk cara merawat ayam dengan baik dan benar. Kognitif di sini siswa dapat mengetahui petunjuk dalam merawat ayam. Siswa dapat membuat kandang ayam. Siswa telah mengembangkan kreativitasnya. Afektifnya siswa dapat menyayangi, menjaga dan memelihara hewan peliharaannya. Siswa dapat memiliki rasa tanggung jawab dalam memelihara hewan. Karakter sosialnya terdapat rasa saling menyayangi, bertanggung jawab, menjaga kebersihan hewan peliharaan, peduli lingkungan dan juga peduli terhadap hewan tersebut. Pada halaman 178 sampai dengan 179 menjelaskan mengenai anak ayam dan cara membuat boneka anak ayam dari kardus. Nah, halaman 179 disajikan beberapa menu makanan di mana kognitifnya siswa dapat membuat karya gambar anak ayam dan kandangnya dari kardus sehingga siswa dapat mengembangkan kreativitasnya. Siswa juga dapat mengetahui manfaat dari ayam bagi kehidupan manusia, contohnya daging ayam yang dimakan oleh manusia. Afektifnya siswa dapat merawat anak ayam dengan baik secara mandiri maupun berkelompok. Siswa dapat membuat makanan yang berasal dari telur. Terdapat karakter sosial yaitu saling membantu, bekerja sama, sikap disiplin dan bertanggung jawab. 185 sampai dengan 190. Pada halaman 185 menjelaskan tentang profesi yang disajikan dua buah gambar, yang satu sebagai nelayan yang sedang menangkap ikan dan satu lagi pedagang yang sedang berjualan. Nah, pada halaman 186 disajikan beberapa kolom untuk diisi dan menjelaskan bagaimana cara yang benar dalam menangkap ikan agar tidak merusak laut. Di halaman 187, siswa diminta untuk melakukan sebuah permainan yang sesuai dengan petunjuk arahan guru. Nah, di sini analisis kognitifnya yaitu siswa dapat mengetahui berbagai nama profesi dan pekerjaan. Siswa juga dapat mengetahui cara bekerja jaring dalam menangkap ikan dengan menggunakan permainan. Afektifnya, siswa dapat membedakan profesi yang baik dan tidak. Dengan begitu, siswa dapat lebih menyayangi hewan-hewan dan dapat menjaga lingkungan. Muatan IPS yang terkandung ialah karakter sosial seperti perilaku bijaksana, bekerja sama dengan teman, interaksi sosial, menyayangi hewan, serta dapat mensyukuri hidup dengan cara menjaga lingkungan hidup di sekitar kita. Selanjutnya halaman 191 sampai dengan 192 yaitu pembelajaran 5. Pada halaman ini dijelaskan mengenai hewan. Dalam menyayangi hewan itu menyenangkan. Hewan dapat dilatih dan melakukan kegiatan seperti berbaris yang biasa kita lihat di sirkus. Analisis kognitifnya yaitu siswa dapat mengetahui berbagai hewan yang jinak ataupun buas. Afektifnya siswa dapat menyayangi berbagai hewan. Muatan IPS yang terkandung yaitu menyayangi hewan, menjaga serta melestarikan hewan-hewan. Halaman 196. Pada halaman ini dijelaskan mengenai sirkus ini terdapat beberapa peran.
dan tugas orang yang berbeda, seperti ada yang melatih hewan, pegawai yang mempersiapkan sirkusnya, dan juga pegawai yang menjual tiket. Di analisis kognitifnya, siswa dapat mengetahui berbagai peran dan tugas dalam menjalankan sebuah kegiatan sirkus. Afektifnya, siswa dapat berbagi tugas dengan temannya secara adil. Muatan IPS yang terkandung yaitu karakter sosialnya seperti bekerja sama, bertanggung jawab, bersikap adil, dan saling tolong-menolong. Selanjutnya halaman 197 sampai dengan 200. Pada halaman 197 sampai 180 pada halaman 197 sampai dengan 198 dijelaskan kata yang berjudul Si Kancil dan Buaya. Pada halaman 199 sampai 200 disajikan beberapa kolom untuk diisi siswa mengenai cerita si kancil tersebut. Analisis kognitifnya, siswa dapat mengetahui cerita si kancil dan buaya serta dapat mengambil hikmah dan cara si kancil meminta bantuan kepada buaya. Siswa juga dapat berimajinasi dalam melanjutkan cerita tersebut. Selain itu, siswa dapat menyebutkan tokoh yang ada di dalam cerita tersebut dan beserta sifatnya. Siswa juga dapat mengikuti permainan bermain peran bersama kelompok atau teman-temannya. Afektifnya, siswa dapat bekerja sama dengan baik bersama teman-temannya dalam memerankan suatu peran. Muatan IPS yang terkandung yaitu bekerja sama, berperilaku yang baik, imajinatif, kreatif, serta interaksi sosial. Itu termasuk muatan IPS sosiologi. Nah, selanjutnya pada halaman 201 sampai dengan 203 pembelajaran 6 yaitu disajikan sebuah gambar di mana beberapa anak yang sedang bermain peran di halaman. Selanjutnya ini siswa diminta untuk menuliskan bagaimana perasaan mereka saat dalam bermain peran itu, cerita yang disukai, dan dapat menuliskan cerita yang mereka tidak sukai. Siswa juga diminta untuk membuat sebuah gambar yang sederhana yang dapat diceritakan kembali. Nah, analisis kognitifnya itu siswa dapat mengetahui bagaimana bermain peran bersama temannya. Siswa juga dapat membuat sebuah gambar dan dapat menceritakan kembali dari gambar tersebut. Afektifnya, siswa merasa senang dan bermain peran. Terdapat karakter sosial yaitu bekerja sama dengan teman, bermain komunikatif, interaksi sosial, imajinatif, kreatif, bekerja sama, dan saling tolong-menolong. Halaman 204. Pada halaman ini dijelaskan mengenai beberapa peran dan tugas yang ada di sekitar kita. Di antaranya yaitu contohnya berperan sebagai pelajar. Tentu tugasnya yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Peran guru yaitu untuk memberikan ilmu pengetahuan, dan peran petugas keamanan lingkungan yaitu untuk menjaga lingkungan. Selain itu, siswa diminta untuk mencari peran yang lain yang ada di sekitarnya. Analisis kognitifnya yaitu siswa dapat mengetahui berbagai peran di dalam kehidupan dan juga tugas-tugasnya. Afektifnya, siswa diharapkan dapat berperan seperti pelajar di mana tugasnya yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Terdapat karakter sosial yaitu aktif, kreatif, bersungguh-sungguh, dan komunikatif. Halaman 205. Pada halaman ini disajikan sebuah tabel di mana siswa diminta untuk menggambarkan jenis tanaman pada bahan tanah yang sesuai dengan bacaan. Selebihnya membahas soal matematika. Di sini ada kognitifnya yaitu siswa dapat mengetahui jenis tanaman dan pembelajaran matematika dengan baik. Terdapat karakter sosial yaitu bekerja sama dan imajinatif dan kreatif. Pada halaman 207 sampai dengan 208 menjelaskan memuat beberapa pertanyaan mengenai apa yang telah dikerjakan siswa pada pembelajaran sebelumnya. Nah, apakah siswa ini telah memiliki kompetensi
yang telah diajarkan, beberapa pertanyaan ini bisa diberikan tanda centang. Tentu analisis kognitifnya adalah siswa dapat mengetahui kompetensi dirinya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Afektifnya siswa memiliki perilaku yang baik, menyayangi hewan, memahami peran, berperan aktif, imajinatif, kreatif, bekerja sama. Nah, terdapat karakter sosial yang aktif, kreatif, imajinatif, interaksi sosial, percaya diri, saling menyayangi baik terhadap sesama manusia maupun dengan hewan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Hasil analisis buku tema 2 kelas 3 SD telah selesai dipaparkan oleh kelompok 2. Maka dari itu, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari hasil pemaparan hasil analisis buku tema 2 kelas 3 SD. Yaitu muatan IPS yang terkandung di dalam buku tematik SD kelas 3 tema 2 diantaranya yaitu peduli sosial, gemar membaca, menghargai orang lain, sikap religius, sikap sopan santun, tolong menolong dengan sesama, sikap percaya diri, sikap sayang terhadap hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar, dan masih banyak lagi muatan IPS yang terkandung di dalamnya. Dalam pembelajaran muatan IPS ini dipadukan juga dengan materi pembelajaran lainnya. Muatan IPS dalam buku tematik kelas 3 tema 2 ini di dalamnya banyak mengajak siswa untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapat mereka mengenai suatu permasalahan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.